Kami bukan pemerintah. Kami adalah kawan-kawan komunitas yang minoritas. Ada sesuatu yang mereka petik dari keuntungan di mangrove gitu. Iya. Ke Mbak Destita, ini saya menantang ini Mbak. Iya. Halo, assalamualaikum sanak Destita segalonyo. Bertemu lagi dengan Destita di sini di podcast Destita TV yang pada hari ini Destita bersama dengan salah satu narasumber yang sangat menginspirasi kita, yaitu Kakak Rivi Sulhendri yang biasa dipanggil dengan Atuk Mangrove. Beliau ini adalah seorang aktivis atau pelaku konservasi mangrove di Provinsi Bengkulu. Silahkan Kakak untuk memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Jadi nama saya Rivi Sulhendri, tapi lebih dikenal di lapangan itu dengan Atuk Mangrove. Nah, berkegiatan di mangrove dari tahun 2007 hingga tahun 2023. Jadi sekarang kami punya kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir dengan basis mangrove, sehingga apa yang kita inginkan terkait bahwa masyarakat sadar akan mangrove itu sudah alhamdulillah hampir tercapai. Nah, gitu Mbak. Ya, luar biasa. Dari 2007 ya Atuk 2007. ya? Iya, jadi kenapa sih Atuk konservasi mangrove itu penting menurut Atuk? Ketika kita berbicara masalah mangrove, dia punya dua fungsi secara umum, yaitu fungsi ekologi dan fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekologinya dia sebagai mitigasi bencana. Bagi yang sudah kita sama-sama tahu bahwa Bengkulu itu berada di Ring of Fire. Ring of Fire itu zona merah yang mana Bengkulu masuk dalam patahan untuk gempa bumi dan tsunami. Cincin itu ya masuknya Ya. ke cincin itu. Nah, bukan salah satu yang paling utama yang bisa meminimalisir ombak tsunami itu hanya hutan mangrove. Nah, itu dari sisi mitigasi bencana. Ya. Dari sisi perbaikan ekosistem, hutan mangrove ini menjadi tempat pemijahan hewan-hewan, hewan laut, hewan muara, seperti kepiting, udang, ikan bertelurnya di tempat mangrove. Nah, secara ekologi juga hutan mangrove ini penyumbang oksigen terbesar di dunia, sehingga pori-pori dunia yang terbuka di kutub selatan, kutub utara itu hanya bisa ditutup oleh oksigen yang dihasilkan oleh mangrove, karena dia memiliki manfaat yang luar biasa. Itu mungkin salah tiga dari fungsi ekologinya. Nah, ketika kita berbicara masalah ekonomi, mangrove ini luar biasa banyak manfaatnya, seperti dijadikan objek wisata. Hutan mangrove itu lagi booming itu. Nah, ada juga beberapa jenis tanaman mangrove yang dijadikan produk, seperti kopi mangrove, teh mangrove, jus, dodol, batik. Nah, kebetulan di lokasi kita itu udah ada. Kalau untuk yang paling besar itu teh mangrove. Teh mangrove ya. Teh mangrove, kerupuk mangrove, dan kopi mangrove. Gitu. Ternyata banyak ya potensi yang bisa kita dapatkan dari mangrove ini ya. Betul. Kalau keadaan mangrove di Provinsi Bengkulu ini menurut Atuk sekarang gimana? Kalau secara peta nasional, jadi peta nasional mangrove Indonesia ini, Bengkulu masuk kategori bagus. Bagus. Ya, bagus. Bengkulu termasuk kategori bagus karena secara kerusakan itu hanya di beberapa titik. Tapi walaupun bagus, tetap kita ada beberapa rehab atau penanaman di spot-spot yang masih kosong, seperti di kawasan Muara Jenggalu, di Sungai Hitam, di Seluma, gitu. Iya. Apa sih kesulitan dalam pelestarian mangrove di provinsi ini, di konservasi? Kalau kesulitan sih yang paling berat itu orang yang konsen di mangrove. Jadi kader-kader atau konservator-konservator yang konsisten itu susah ditemukan. 2007 sampai 2023 itu yang kita coba kader hanya 3 orang. Dari 2007 orang. Ya? Dari 2007. Itu udah belasan tahun. Ya, betul. Baru 3 yang baru konsisten. 3 orang. Yang konsisten. Yang mau bermain lumpur. Untuk konservasi. Betul. Di provinsi ini. Di Provinsi Bengkulu. Termasuk di kabupaten-kabupaten. Di Kota Bengkulu 2 orang. Ya? Di daerah Seluma 1 orang.
3 itu udah termasuk Seluma dan kota. kota. Nah, artinya apa? Artinya ketika isu mangrove ini kan lagi booming nih, menjadi seksi isu mangrove. Tapi yang menjaga atau yang meneruskan program mangrove ke depan itu sangat sedikit orangnya. Memang betul. Benar, ya. Ketika ada penanaman itu banyak, ratusan orang datang. Tapi Seremonial itu ya. seremonial. Siapa sih yang mau menjaga hutan yang atau bibit yang sudah tanam? Nah, itu kan pertanyaan. Follow up-nya ya. Follow up-nya seperti apa? Penjagaannya. Betul. Nah, iya. kebetulan kawan-kawan yang konsen ini karena sudah ke hati dan hobi, jadi mereka menikmati apa yang telah dilakukan gitu. Memang sudah cinta. Sudah cinta, terhadap betul. mangrove. Ternyata banyak manfaat yang tadi disebutkan Betul. ya. Secara ekologi, secara ekonomi sangat besar. Jadi ada usulan nggak nih atau buat gimana supaya kelanjutan konservasi mangrove ini? Usulannya? Kalau usulannya ketika kita berbicara masalah ekologi ekonomi tadi, itu ada formulanya. Yang paling susah orang yang menjalankannya. Makanya usulan kita ini baik kepada publik atau khalayak, ayo kita gabung ke kegiatan mangrove karena kita akan berencana membuat sekolah konservasi mangrove atau SKM ya. 2024 kita rencanakan, mudah-mudahan ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita punya program yang menelurkan adik-adik konservator mangrove yang konsisten karena harus ada regenerasi, nggak mungkin enggak. Tadi ya hanya 3, bayangkan Sanak Destita Segalo dengan manfaat yang besar, dengan potensi mangrove yang besar tadi ya. Jadi juga bisa dijadikan untuk perbaikan ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Tadi ada kopi mangrove, ada teh mangrove, kerupuk tadi disampaikan juga. Jadi sebenarnya potensinya sangat besar, tapi sumber daya konservator mangrove masih sangat sedikit. Betul. Jadi tadi Ato dan teman-teman konservator punya usulan, ada sekolah untuk menelurkan kembali ya regenerasi untuk konservator muda ya. Karena tadi ini penting buat Provinsi Bengkulu, kita ada di jalur cincin bencana yang salah satu penahan terkuatnya itu mangrove. Karena dulu pernah ya kalau nggak salah itu di Aceh ketika tsunami ada bagian daerah ya tadi Langsa itu dia punya mangrove yang cukup tinggi ya, lumayan lah sudah bagus sehingga dia menahan tsunami yang datang di Aceh ya. Dan itu 0 jiwa. Nggak ada korban. Nggak ada korban, bayangkan. Jadi ini termasuk hal yang sangat menarik sebenarnya. Sangat menarik dan perlu kita perjuangkan supaya menjaga untuk provinsi kita Bengkulu ini terutama karena kan kita ada di jalur pantai, jalur bencana ya. Ombak-ombaknya besar. Tadi untuk sekolah konservator mangrove. Nah ini mekanismenya gimana itu Mas Ato kira-kira? Oke, jadi yang sering selama ini pembekalan ilmu mangrove ke kawan-kawan yang pengen belajar itu hanya seperti pelatihan, seperti sosialisasi. Nah itu kan durasinya paling lama paling seminggu. Nah seminggu itu tidak bisa menciptakan kader. Makanya program di sekolah konservasi mangrove kita punya kurikulum tercepat itu 3 bulan. Oh semacamnya sekolah ya. Apa ya namanya ya? Dia bukan sekolah tapi semacam lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan ya. Tapi durasinya lebih lama. Lebih detail ya. Betul. Diajarin dari awal sampai akhir dan mungkin kalau 3 bulan tuh engagementnya kedekatannya lebih kuat lagi ya dibanding 1 minggu gitu ya. Nah materi-materi yang kita sampaikan pun materi-materi yang memang kita ambil dari beberapa pengalaman kawan-kawan. Contoh. Yang salah satu paling susah di pemberdayaan masyarakat pesisir itu bagaimana masyarakat ini mengikuti apa kemauan kita di bidang lingkungan sehingga mereka itu merawat lingkungan. Nah salah satu mungkin mata pelajaran di sekolah konservasi mangrove itu memberikan bekal bagaimana mengkondisikan masyarakat itu menjaga alam di sekitarnya. Itu paling berat. Itu karena tergantung kesadaran juga ya. Willingness masyarakat, bagaimana mereka memiliki sense belongings. Ya, sepakat. Itu ya. Itu yang harus ditanamkan ya. Betul. Biasanya kalau kita sudah tahu manfaatnya lebih lebih sense-nya lebih dapat itu ya. Jadi menanamkan itu yang sulit ya. Ya, itu salah satunya. Mungkin ada juga karena kita berbicara bencana tadi, tsunami, ada juga satu mata pelajaran itu terkait SAR. Jadi bagaimana pertolongan kita harus menyiapkan itu. Makanya sering saya sampaikan
jangan pernah berbicara bencana ketika bencana itu datang. Iya. Itu nggak ada guna Kita lagi. udah terlanjur, udah berserak terlanjur. semua ya kan. Memang pencegahan itu Pencegah ya lebih baik. harus lebih baik. Dan salah satu yang bisa menjaga Bengkulu dari tsunami ya, Betul. itu adalah mangrove. Berkaca dari pengalaman Aceh. Aceh. Tsunami yang sebesar itu, sedahsyat itu, satu daerah di Aceh yaitu Langsa 0 jiwa karena terlindung dari mangrove. Jadi Sanak Destita Segalonyo di sini Destita juga tertarik ini Mas. Jadi untuk bagaimana nanti kedepannya di konservator. Jadi sanak-sanak yang kita perlu memperhatikan lingkungan karena kalau kita menjaga lingkungan, insya Allah lingkungan juga akan menjaga kita. Sepakat ya. Sepakat. Jadi harapannya apa nih, Atuk, untuk konservasi mangrove ini ke depannya? Harapan dari semuanya ke pemerintah atau mungkin ke Destita juga atau bagaimana harapannya apa? Kalau harapan ke pemerintah itu alhamdulillah sudah mulai ada kolaborasi. Alhamdulillah Ya. pemerintah sangat mensupport ya. Kita disupport oleh Pemprov melalui program KKMD, Kelompok Kerja Mangrove Daerah. Nah kebetulan bagus. Aku masuk di situ di SK-kan sama Pak Gubernur Ya. untuk berkolaborasi mengatur bagaimana ada kelompok kerja mangrove kabupaten. Iya, jadi diturunkan ya dari provinsi ke level kabupaten. Betul. Ya. Nah, dengan program-program ya tadi edukasi, konservasi, mitigasi sampai ke wisata yang bisa ambil hikmahnya atau ekonominya ke masyarakat. Iya. Kalau untuk ke Mbak Destita, ini saya menantang ini Mbak. Iya. Ketika Mbak jadi, ya kita hari ini berbicara masalah konservasi mangrove. Iya. Nah, ketika Mbak jadi, ya, kalau memang sudah garis tangan Tuhan, amin insya Allah, ya, mohon doa restunya dan dukungannya. Ini jangan sekedar hanya pembahasan di podcast. Ya, benar. Harus ada gerakan real untuk Bengkulu, karena kami bukan pemerintah, kami adalah kawan-kawan komunitas yang minoritas, tapi punya niat untuk mengembangkan dan membangun daerah dari sisi lingkungan. Nah, kalaupun seandainya Mbak Destita itu ada di Senayan, amin insya Allah, ya, amin. Itu kan bisa kolaborasi atau bisa kerjasama terkait program ini. Ya. Nah, yang penting masyarakat Bengkulu itu poinnya ada sesuatu yang mereka petik dari keuntungan di mangrove gitu aja. Iya, benar-benar. Ya insya Allah ya Atuk ya, karena memang Destita juga konsen terhadap lingkungan. Ya. Makanya Destita sangat tertarik sekali untuk mengajak konservator nih, Mas Atuk, untuk memberikan informasi lebih bagaimana konservator lingkungan khususnya mangrove itu sangat penting di Provinsi Bengkulu. Kita berdoa insya Allah nanti Destita mendapatkan doa restu, dukungan dari seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Isu-isu lingkungan insya Allah termasuk mangrove ini perlu kita perjuangkan di sana ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja. Mungkin ada statement closure untuk masyarakat Provinsi Bengkulu untuk konservasi mangrove ini, Atuk. Ada 2 closing statement. Ya. Yang pertama, ayo tanam tumbuh mangrove, bukan tanam tinggal. Oh benar ya. Tanam tumbuh mangrove, jangan tanam ditinggal. Betul. Siapa yang mau ngurus ya? Yang kedua, yang paling puncak, jangan pernah berbicara bencana ketika bencana itu telah ada. Luar biasa. Itu kena itu ya. Kalau Kena sudah bencana udah berserak, udah sesal kemudian tiada berguna. Jadi kita harus mencegah, lebih baik mencegah. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Atuk sudah datang di podcast Destita, sudah sharing nih dengan masyarakat Provinsi Bengkulu. Jadi kita ingatkan lagi, kita insya Allah nanti akan ada program di 2024 ya. Untuk adanya pelatihan sekolah mangrove, sekolah konservator mangrove. Jadi sanak-sanak Destita yang berminat nanti bisa menghubunginya kemana tuh? Langsung ke kantor Lato di Tapak Padri atau ke Muara Jenggalu di lokus konservasi mangrove Bengkulu. Nah, silakan main silaturahmi ke sana sekaligus diskusi di sana, mungkin lebih termotivasi lagi karena banyak penghargaan ya. Banyak penghargaan yang sudah didapatkan oleh konservator mangrove yang ada di Provinsi Bengkulu ini ya. Baik di tingkat nasional, bahkan tadi Destita dengar untuk tehnya ya sudah ekor muri. Ekor muri, bayangkan. Ekor muri. Sebenarnya luar biasa potensinya. Insya Allah akan kita tingkatkan ya. Kita harus lebih meningkatkan dan Destita siap untuk berkolaborasi. Insya Allah nanti apabila sudah duduk di Senayan, insya Allah jaringannya lebih lagi ya. Amin. Ke lingkungan, ke Kementerian Lingkungan Hidup, siapa tahu ya bisa lebih mensupport kegiatan mangrove yang ada di Provinsi Bengkulu.
Mungkin itu saja, terima kasih banyak Sanak Destita Segalonyo sudah melihat dan menyaksikan Destita TV podcast, dan nantikan Destita dengan narasumber-narasumber lain yang menginspirasi. Terima kasih banyak Atok ya. Yo, Sambil kita sama-sama. minum-minum. Boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.